Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini, yaitu tentang perubahan sosial untuk pelajaran IPS kelas 9. Pelajaran IPS kali ini kita membahas tentang perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Yaitu intinya adalah berubah, ya, baik dari sendi-sendi kehidupan secara pribadi maupun secara keseluruhan, ya. Kita mulai saja di materi kali ini, yaitu perubahan sosial. Pengertiannya apa sih pengertiannya? Oke, kita lihat di sini di perubahan sosial adalah perubahan budaya ruang lingkup sosial budaya, mencakup perubahan unsur, ya, budaya baik bersifat material maupun non material atau disebut dengan imaterial, ya. Beliau merekam perubahan sebagai pengaruh besar dari unsur-unsur budaya material terhadap unsur budaya imaterial. Jadi perubahannya itu seluruh, ya, yang baik bersifat secara materi atau tidak materi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, kalian sobat belajar dan anak-anakku semua bisa lihat perubahan apa saja yang bisa kalian rasakan di kehidupan kalian, apa di kehidupan masyarakat sekitar aja. Itu apakah berubah secara perilaku, berubah secara budaya. Nanti kita bisa dilihat dari perubahan-perubahan itu secara perlahan maupun secara cepat. Ada juga namanya modernisasi. Yang disebut dengan modernisasi adalah sebuah usaha kehidupan dengan zaman konstelasi dunia sekarang. Jadi antara zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda. Modernisasi ini mencakup sistem nilai, cara berpikir nih. Apakah kita berpikir secara taktis atau berpikir secara seadanya, atau secara berpikir secara logis, ya. Perasaan dan bertindak secara teknologi sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Jadi jangankan perubahan ini yang dulunya kita mau belanja suatu barang itu harus kita pergi ke toko, tapi dengan perubahan modernisasi ini, ya, belanja tinggal cukup di rumah, diam di rumah, tinggal klik pesan, nyampe, bayar, datang ke rumah, diantarkan. Nah, itu berubah secara modernisasi. Selain dari perubahan sosial juga, modernisasi juga dapat dalam masyarakat terdapat juga proses yang disebut dengan globalisasi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara globalisasi dengan modernisasi, itu tidak bisa dipisahkan. Baik secara berpikirnya kita itu, yang dulu berbelanja harus ke pasar, ke toko, sekarang ya tidak lagi, tinggal nunggu di rumah atau dengan bayar di tempat, atau bisa dengan menggunakan rekening berbayar jarak jauh. Yang selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi terbentuk sistem organisasi komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, mengikuti sistem kaidah sama saat cepat. Globalisasi ini dalam bidang iptek, ya, ekonomi, transportasi, politik, dan budaya. Jadi satu kali berkembang satu teknologi itu akan berpengaruh terhadap budaya masuk. Budaya masuk karena ada HP yang dulunya HP itu hanya berfungsi sebagai telepon dan SMS, tapi dengan munculnya Android bisa berbagai macam cara. Muncullah yang namanya media sosial seperti Twitter, Facebook, bahkan TikTok yang terbaru, ya, itu memunculkan budaya-budaya baru dan bisa merubah tingkah laku, pola berpikir anak-anak. Ya, contohnya banyak sekali mereka yang
menggunakan TikTok, bahkan yang mengumbar sesuatu ya demi kepopuleran tersebut, hanya demi populer, demi viral, ya apapun yang mereka lakukan, walaupun itu bertentangan dengan undang-undang hukum negeri kita, yaitu undang-undang ITE yang namanya disebut. Contohnya kemarin kan pelanggaran undang ITE itu yang dilakukan oleh Ferdian Falateka, yang sengaja menipu orang-orang dengan itu ya dia terkena itu undang-undang teknologi. Ya seperti itulah, tergantung kita nanti bagaimana cara menyikapi dan memanfaatkan teknologi itu sendiri supaya hidup kita lebih baik, atau hidup kita akan buruk dengan pengaruh daripada iptek ini dengan globalisasi ini. Yang selanjutnya perubahan itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial, diantaranya adalah bentuk perubahan sosial ya, diantaranya adalah yang pertama dilihat dari waktu. Jika dilihat dari waktu, perubahan sosial dari masa ke masa itu nanti berubah ya, antara tahun 90-an, tahun 2000 sampai dengan tahun milenial sekarang itu berubah ya, dari dilihat dari waktu. Dilihat dari waktu ini ada beberapa perubahannya ya. Ada perubahan yang namanya revolusi. Revolusi itu adalah perubahan secara cepat. Perubahan revolusi secara cepat itu disebutnya adalah perubahan sosial berkembang dalam waktu yang cepat, dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Jadi hal-hal yang mendasar juga ikut di sini, mendasar daripada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ini yang disebut dengan perubahan secara cepat, namanya revolusi. Atau kita contohkan begini ya. Contoh kita flashback ke tahun 1945, perubahan secara cepat. Di mana sebelum tahun 45 kita dijajah oleh Belanda. Tetapi secara revolusi daripada deklarasi Independent of Indonesia, yaitu proklamasi ya 45 yang merubah segala jenis kehidupan yang dulu dijajah oleh Belanda sekarang bebas ya, walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan kita bebas dari Belanda, walaupun sudah proklamasi, sudah merdeka, kita tetap selama 5 tahun perang melawan Belanda selama 5 tahun, dan melalui KMB ya, konferensi meja bundar ya, baru Belanda mengakui bahwa negara kita adalah negara merdeka. Setelah itu barulah mereka pergi. Nah, itu dilihat dari contoh daripada revolusi secara perubahan secara cepat. Yang selanjutnya adalah evolusi ya. Evolusi itu perubahan sosial lambat yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil terjadi secara lambat. Jadi perubahan ini lambat tapi pasti berjalan. Perubahan ini berubah dari seni kehidupan. Antara generasi tahun 90, generasi tahun 2000-an ke sini itu secara lambat berubah. Ya contohnya dalam teknologi yaitu tentang HP. Anak sekolah yang dulu boro-boro yang namanya pegang HP hanya bisa SMS dan telepon. Dari zamannya GPRS, setelah zaman GPRS muncul zaman 3G, setelah zaman 3G muncul zaman 4G, dan sekarang kita memasuki zaman 5G. Ya, itu dari perubahan perubahan secara pelan-pelan. Itu merubah pola pikir maupun gaya hidup. Yang tadinya hidupnya hanya alurnya seperti biasa, tapi setelah
melihat daripada alur hidup orang lain atau luar negeri yang masuk melalui HP, ya berubah, ya banyak. Karena HP, karena iptek juga orang bisa terkenal, karena iptek juga orang bisa hancur, gitu. Ya, itu ya contoh daripada evolusi perubahan secara cepat, perubahan secara pelan-pelan tapi pasti. Yang HP-nya tadi menggunakan HP hanya bisa telepon dan SMS muncul, HP sini-sini dan muncul Android dan berubah. Sekarang menjadi hal yang lebih maju. Perubahan apabila dilihat dari pengaruh. Satu perubahan pasti ada pengaruhnya. Apa yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada pengaruh. Baik secara baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, contoh makan, kita makan. Apa pengaruhnya? Ya ke perut kita kenyang. Itu pengaruh daripada perubahan itu. Contoh kecil ya. Pengaruhnya itu ada pengaruh besar. Yang disebut dengan pengaruh besar adalah perubahan yang pengaruhnya pada bentuk perubahan sebelumnya. Pada perubahan yang pengaruhnya besar pada bentuk perubahan sebelumnya yang mempengaruhi kehidupan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi ini yang besar pengaruhnya. Tadi kita lanjut ke contoh tadi tahun 1945, itu pengaruhnya sangat besar. Padahal Pak Karno itu membacakan teks proklamasi di Jakarta. Tetapi pengaruhnya sampai ke seluruh Nusantara didengar. Pengaruhnya memerdekakan, mereka teriak merdeka, ya. Kenapa? Itu pengaruh besar, ya. Apabila dilihat dari contoh dari negara kita. Yang selanjutnya pengaruhnya kecil. Ini ya. Yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pengaruh kecil diikuti oleh sebagian kecil orang dan tidak membawa perubahan besar pada bidang kehidupan. Jadi hanya berubah seseorang aja, pribadi seseorang berubah, itu menjadi perubahan kecil yang disebut kita ngefans kepada suatu artis, secara otomatis dia mengikuti gaya dari artis tersebut, rambutnya dimerahin, ya, atau pakaiannya juga ya diikutin. Itu perubahan kecil tapi tidak diikuti oleh semuanya, hanya beberapa orang aja. Itu yang disebut perubahan berpengaruh kecil. Oke. Yang selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan itu ya baik berubah secara direncanakan, ya. Nah ini ya, maupun yang tidak. Kita lihat dulu yang direncanakan berubah. Saya berubah nih. Saya orang jahat misalnya. Saya akan berubah. Itu yang disebut dengan perubahan direncanakan. Mantan preman, mantan penjahat, mantan perampok, dia berubah menjadi orang baik, bahkan jadi ulama, gitu. Karena dia sadar dan terencanakan untuk berubah, ya. Jadi ya kita rencanakan perubahan tersebut. Itu ya contoh daripada bentuk perubahan secara perencanaannya yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah tidak direncanakan. Yang tidak apa sih yang maksud daripada tidak direncanakan itu? Perubahan yang tidak direncanakan terjadi di luar nalar atau jangkauan masyarakat dan tidak direncanakan. Ini yang tidak direncanakan itu di luar jangkauan. Contoh
siapa sih yang akan menolak musibah, ya, bencana alam, ya semuanya kan tidak direncanakan. Jadi di luar nalar atau di luar jangkauan masyarakat sendiri untuk perubahannya. Dengan adanya bencana alam kan bisa berubah. Contoh adalah tahun 2004, ya, secara tidak direncanakan, tidak disangka terjadilah gempa disusul dengan tsunami, itu membentuk perubahan alam maupun seni kehidupan masyarakat itu sendiri di Aceh. Itu contoh daripada perencanaan perubahan yang tidak direncanakan, ya. Siapa yang tahu akan terjadinya musibah itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, jadi materi kita hari ini selesai, ya. Di sini yang disebut dengan perubahan sosial itu berubahnya sendi-sendi kehidupan dan berubahnya kehidupan, baik berpengaruh terhadap hidup kita maupun hidup lain secara teknologi. Pengaruhnya itu, faktornya itu teknologi, ya. Teknologi itu berpengaruh terhadap perubahan bentuk-bentuk sosial. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya kelas 9, ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.